Halo teman-teman ya, saya Giri dari By Giri dan kali ini kita masuk ke chapter 15 dari Giri's Art of Bookkeeping Accounting ya. Kali ini kita akan membahas membalik penyesuaian ya. Ini adalah salah satu tahap pada siklus akuntansi. Nah, teman-teman ya, membalik penyesuaian adalah istilah teman-teman untuk tahapan siklus akuntansi di mana ya akuntan itu membalik dampak dari penyesuaian yang telah ia buat pada periode sebelumnya. Sehingga teman-temannya ini memiliki guna ya untuk mengurangi kesalahan dan juga mempermudah perhitungan akuntan. Pada tahap ini biasanya entry jurnal yang dibuat adalah entry pembalik. Nah, maksudnya gimana ya kenapa bisa mengurangi kesalahan dan mengapa bisa mempermudah perhitungan si akuntan? Kita bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Di sini saya sajikan contoh ya entry pada entry pada tahapan membalik penyesuaian yang pertama teman-teman ya. Saya ada sajikan dua contoh di sini. Teman-teman ya, di contoh yang ini terdapat ya neraca saldo yang belum disesuaikan pada tanggal 31 Januari 2024 yang isi saldonya itu sederhana aja ya, gampang-gampang aja isinya kas dan modal saja 5 juta 5 juta. Nah, entitas yang di sini teman-teman melakukan penyesuaian beban listrik 300.000 bulan Januari yang belum dibayar dan entitas tersebut baru membayarnya di bulan Februari tanggal 4. Teman-teman bisa lihat di sini kan beban listriknya bulan Januari. Kalau buat penyesuaian berarti tanggal 31 Januari. Nah, teman-teman di sini teman-teman bisa lihat ya, saya ada sajikan neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian dan penutupnya beserta teman-teman nih eh transaksi di bulan Februarinya yang tidak ada entry pembalik. Nanti akan saya sajikan yang ada entry pembaliknya untuk sebagai pembanding ya. Di sini teman-teman ya, pada kasus normal ya, kalau nggak ada entry pembalik kita gampang-gampang aja ya. 5 juta 5 juta ini saldonya, kita buat penyesuaiannya 300.000 ya. Kemudian muncullah ya teman-teman beban listrik dan juga utang beban di neraca saldonya. Nah, tapi teman-teman kan ada penutup nih. Beban listriknya langsung dibuang teman-teman ke modal. Di sini saya nggak pakai kisar laba rugi ya, biar sederhana aja. Nah, jadi beban listrik 300.000 pada utang beban 300.000, modal pada beban listrik 300.000. Akhirnya, NS setelah penutupan akan menunjukkan saldo begini. Kas 5 juta, utang beban 300.000, dan juga modal 4,7. Teman-teman, kalau nggak ada entry pembalik di bulan Februarinya saat membayar, teman-teman ya, kita ngebayarnya seperti biasa aja. Utang berkurang, kas berkurang. Berarti utang beban pada kas 300.000, teman-teman ya. Gampang ya. Nah, kalau ada entry pembalik bagaimana, teman-teman? Teman-teman, kalau ada entry pembalik ya, sampai setelah penutupan sih sama aja. Tapi saat di periode Februarinya nanti agak berbeda sedikit. Nah, di 1 Februari, teman-teman ya, dilakukan entry pembalik. Jadi, sebelumnya penyesuaiannya gimana? Beban listrik pada utang beban kan, 300.000. Entry pembalik itu membalik si penyesuaian. Sehingga jurnalnya adalah terbalik ya, utang beban pada beban listrik 300.000. Ini mengakibatkan munculnya neraca saldo setelah pembalik. Di mana teman-teman di sini kasnya tetap 5 juta ya. Modal tetap 4,7, tapi utang beban udah hilang, jadi 0. Dan di sini ada saldo beban listrik di kredit 300.000. Kalau beban di kredit artinya minus teman-teman, dia bebannya minus. Dan ini biasa mengindikasikan adanya kesalahan. Namun teman-teman ya, pada kasus ini memang disengaja ya. Teman-teman, karena kita melakukan entry pembalik, maka jurnal saat membayar listrik tadi itu akan sedikit berbeda. Di mana kita akan menjurnalnya dengan cara beban listrik pada kas ya 300.000 debit dan kreditnya. Nah, alhasil nanti beban listriknya akan menjadi 0 ya, nggak jadi minus tapi jadi 0. Lalu kasnya akan berkurang 300.000. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau kita nggak pakai pembalik, maka jurnal di sini apa? Utang beban pada kas nggak tadi? Nah, tapi kalau ada entry pembalik yang utang beban pada beban listrik membalik ya, teman-teman ya, jurnal penyesuaian sebelumnya, maka jurnal kita sekarang adalah beban listrik pada kas. Teman-teman, gunanya entry pembalik salah satunya adalah mengurangi kesalahan. Nah, kita bicaranya gampang-gampang aja dan jujur ya. Banyak teman-teman yang lulusan akuntansinya kurang baik, sehingga saat udah jelas-jelas itu listriknya bulan lalu, ya. Kalau enggak kita dia malah mencatat teman-teman ya. Udah jelas-jelas itu bulan lalu, saat membayar dia malah mencatat beban lagi. Sehingga apabila bulan lalu sudah catat beban listrik pada utang beban, maka pada Februarinya nanti dia catat lagi beban listrik pada kas. Ini mengakibatkan beban listrik double dan juga utang bebannya gantung. Utang bebannya stay aja di sana gantung saldonya dan tidak pernah terbayar. Nah, ini kita kalau kita ngomongin staff accounting yang barusan lulus teman-teman, ada beberapa yang memang kurang paham akuntansi, tapi saya kurang paham kenapa bisa dapat SAK. Ya, jadi ya
Begitu realita teman-teman ya, udah lulus, dapat sarjana akuntansi, tapi akuntansinya kurang baik. Nah, teman-teman, kalau kita sedikit kita ngomongin profesi lain seperti yang tim yang rangkap ya, tidak punya kemampuan dalam akuntansi tapi diminta menjadi staf akuntansi atau dijadikan staf finance yang ngerangkap akuntansi. Jadi dia melaksanakan pembayaran, dia rangkap juga pembukuan. Teman-teman, orang-orang yang seperti ini yang tidak ada pendidikan akuntansi itu biasanya juga salah jurnal. Dia mencatat beban pada kas. Ya. Nah, alhasil teman-teman bagi kita yang berada di level di atasnya, teman-teman bisa sebagai supervisor ya, teman-teman bisa sebagai kepala tim mungkin judulnya, bisa sebagai manajer FAT, teman-teman finance accounting tax. Teman-teman yang berada di atas ya, mungkin CFO ya, itu teman-teman bisa membuat entry pembalik ya. Jadi sehingga apabila memang terjadi kesalahan di bawah, teman-teman yang di bawah staff-staff biasa ini kebiasaan nyatatnya beban tanpa memikirkan ada utang atau belum sebelumnya, mereka ya kalau bikin beban nggak salah gitu loh. Kita udah membalik penyesuaiannya. Sehingga teman-teman dia mau catat beban nggak salah. Tapi tentu ya dengan adanya entry pembalik terdapat keperluan teman-teman yang timbul untuk lebih teliti teman-teman bagi entitas yang melakukan hal ini. Sebenarnya ada positif, ada negatifnya, ada plus minus lah, ada kekurangan dan kelebihan atas penerapan entry pembalik ataupun tidak menerapkan entry pembalik. Nah, di sini teman-teman, saya kasih contoh yang kedua. Entry pembalik, ya teman-teman ya. Oke, soalnya gini teman-teman ya. Ada neraca saldo yang belum diselesaikan 31 Januari. Ya, isinya ada saldo tanah dan modal. 100 juta masing-masing ya. Ini sederhana aja. Nah, teman-teman, oh ini entitas pada bulan Januari ya. Ini saya belum tulis. Ntar saya perbaiki. Oke. Nah, cocok ya? Oke. Teman-teman di sini entitas ya pada Januari 2024 melakukan penyesuaian nilai wajar tanah menjadi 110 juta. Artinya teman-teman ya kalau kita menggunakan model revaluasi di sini kita bisa melakukan revaluasi, teman-teman. Yang belum tahu revaluasi apa ya nanti akan kita bahas di lebih dalam teman-teman di akuntansi keuangan yang nanti saya akan bikin series namanya Garis Art of Financial Accounting. Teman-teman bisa tunggu saja atau langsung nonton ke sana teman-teman ya. Saya nggak tahu saat teman-teman lagi nonton ini posisinya seriesnya udah ada atau belum. Kalau belum ada silahkan ditunggu. Kalau sudah ada langsung tonton aja, cari aja teman-teman ya. Kemudian teman-teman kalau untuk sementara ya di sini saya jelaskan revaluasi itu gampangnya adalah menilai kembali dari aset yang kita miliki. Misal aset yang kita miliki tanah itu kan bisa naik bisa turun harganya, walaupun cenderung naik teman-temannya. Kalau turun pun turun nggak jauh-jauh amat lah harusnya ya. Nah, teman-teman, modal yang seperti tanah ini kita bisa menerapkan yang namanya model revaluasi. Revaluasi itu berarti kita bisa menaikkan nilai tanahnya. Namun teman-teman ya, di sini revaluasi yang saya mau contohkan pada contoh di sini adalah revaluasi yang kalau misalnya lebih teman-teman ya, nilai wajarnya itu atau nilai pasarnya itu lebih dari nilai perolehan, maka dia akan mencatat pendapatan komprehensif lainnya atau OCI, Other Comprehensive Income, atas gain on revaluation atau laba revaluasi. Nah, saat dia di bawah nilai perolehan, maka langsung mencatat beban ya teman-teman. Jadi kalau lebih dicatat OCI atau PKL, pendapatan komprehensif lainnya. Kalau kurang, maka dicatat beban langsung. Ya teman-teman. Jadi di sini ada prinsip konservatifnya lah ya. Nah di sini teman-teman, kalau misalnya dia ada kurang, maka saya langsung catat penurunan nilai teman-teman ya, atau bahasanya itu impairment expense ya, beban penurunan nilai. Di sini teman-teman langsung aja kita kasih contohnya. Saldo awal pada neraca saldo yang kita miliki adalah tanah dan modal 100 juta. Nah, karena ya ada revaluasi menjadi 110 juta pada bulan Januari, maka 31 Januari kita membuat juru penyesuaian seperti ini ya. Tanah pada PKL, laba revaluasi aset tidak lancar atau pendapatan komprehensif lainnya, strip laba revaluasi aset tidak lancar ya. Jadi panjang banget nih nama akunnya sebenarnya. 10 juta. Nah, teman-teman, NS setelah penutupannya di sini akan mencatat teman-teman, tanah 110 juta di debit, modal 100 juta di kredit, dan pendapatan komprehensif lainnya di kredit 10 juta, teman-teman. Jadi dia tidak masuk ke laba ditahan. Maka dari itu, pada struktur yang tidak ada laba ditahan, dia masuknya tetap ke PKL aja, teman-teman. Kemudian, teman-teman,
Kalau misalnya tidak menggunakan entry pembalik, pada Februari 2024, jurnal penyesuaian yang perlu dibuat, teman-teman, adalah beban penurunan nilai atau impairment 5 juta di debit. Pendapatan komprehensif lainnya ya, PKL di sini saya debit 10 juta. Kemudian tanah saya kredit 15 juta, teman-teman. Ini bukan 150 juta, ini salah, teman-teman. Sebentar, saya perbaiki. Sebentar ya. Mohon bersabar, jangan marah-marah. Sedikit kesalahan, semoga ya tidak ada yang emosi, teman-teman ya. Oke, sebentar. Baik. Mana ya? Ini. Oke. Ini teman-teman ya, saya udah perbaiki. Nah, di sini teman-teman, tanahnya dikredit 15 juta. Debitnya ya ini, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat tanahnya menjadi 95 juta pada neraca saldo setelah penyesuaian. Sesuai dong dengan nilai wajarnya ya, teman-teman ya. Ini dengan entry pembalik ya, ini bukan oh ya, ini tanpa entry pembalik bener. 95 juta. Kemudian teman-teman ya, beban penurunan nilainya 5 juta. Ini cocok ya. Kemudian modal 100 juta. Nah, ini cocok teman-teman 5 juta ya. Nah, teman-teman, logikanya kenapa jurnalnya begini? Pertama adalah teman-teman kita memang harus mengurangi, teman-teman. Jadi tadi kan bisa ada pendapat kompresif lainnya 10 juta di kredit karena nilai tanahnya lebih besar dari nilai perolehan. Kalau ternyata kurang dari nilai perolehan, berarti pendapat kompresifnya udah hilang, teman-teman ya. Maka kalau hilang dienolkan. Nah, tapi karena dia turun lebih kurang, teman-teman, kurang dari nilai perolehan sebesar 5 juta, maka muncullah bebannya 5 juta. Nah, teman-teman di sini ya, 5 juta berupa beban, 10 juta berupa penghapusan dari PKL sebelumnya. Lalu teman-teman di sini ada tanah berkurang 15 juta. Karena sebelumnya kan 110 juta, teman-teman ya. Kalau prevaluasinya mengatakan nilai wajarnya jadi 95 juta ya, maka dibuatlah 95 juta. Berarti kurang 15 juta, teman-teman. Jadi debit kreditnya jelas ya. Nah, sekarang saya kasih contoh yang ada entry pembalik. Kalau sampai neraca saldo setelah penutupan sih sama ya, tapi kalau di Februarinya, di sini saya ada masukkan entry pembalik, teman-teman. PKL pada tanah 10 juta ya. Nah, di sini mengakibatkan neraca saldo setelah pembalik ya, kembali ke sebelumnya, teman-teman ya, pada angka perolehan. Tanah pada modal 100 juta ya. Tanah dan modal 100 juta. Nah, waktu kita melakukan penyesuaian pada 29 Februari, di sini teman-teman nggak perlu mikirin lagi PKL-nya. Teman-teman nggak perlu lagi mikirin PKL-nya. Oh, PKL yang gue harus kurangi berapa sih? Nggak perlu. Teman-teman langsung, oh, ini udah pada nilai perolehan nih. Kalau ternyata dia 95 juta, ya berarti kurangi 5 juta dan debitkan beban impairment, teman-teman nih, 5 juta. Teman-teman jadi bisa lihat di sini analisisnya lebih gampang, teman-teman ya, karena kita sama aja kayak ngitung ulang dari perolehan awal. Berbeda dengan tanpa entry pembalik di mana kita harus mempertimbangkan penyesuaian sebelumnya telah kita lakukan. Kalau ada entry pembalik, kita langsung hitung ulang aja. Karena entry penyesuaian sebelumnya itu udah dieliminasi efeknya, teman-teman ya. Dampaknya udah dieliminasi, dibalik ya. Nah, teman-teman, transaksi membalik penyesuaian ya. Transaksi pada tahapan membalik penyesuaian itu biasanya akuntan cuma ada transaksi ya yang bersifat memang membalik aja, teman-teman. Jadi literally ya, teman-teman ya. Tahap membalik penyesuaian itu biasanya akuntan hanya mencatat transaksi yang sifatnya membalik dampak dari entry penyesuaian pada periode sebelumnya. Nah, tahapan ini, teman-teman ya, bermanfaat untuk mengurangi kesalahan, mempermudah perhitungan atau pencatatan. Contohnya tadi seperti yang sudah saya berikan ya. Mengurangi kesalahan kalau memang staff accountingnya itu kurang memadai ilmunya. Jadi dia catat beban-beban terus daripada teman-teman pusing, ya sudahlah kita entry pembalik aja. Nah, atau teman-teman ya, dapat mempermudah perhitungan atau pencatatan, contohnya di model revaluasi tadi, dan berbagai manfaat lainnya, teman-teman ya. Jadi banyak banget. Ini sangat-sangat oke, teman-teman, untuk digunakan, tapi teman-teman perlu memahami cara menggunakannya. Nggak bisa asal pakai, karena teman-teman perlu diingat bahwa penggunaan entry pembalik itu menimbulkan ya, teman-teman, dalam kutip keperluan untuk lebih teliti agar tidak salah mencatat transaksi, teman-teman ya. Karena kita membalik sesuatu yang artinya biasanya tinggal ngeliat, oh misal kita teman-teman buat penyesuaian beban pada utang. Nah, kalau bulan berikutnya berarti kan teman-teman biasanya utang pada kas dong. Tapi kalau teman-teman ada bikin entry pembalik, teman-teman harus catat beban pada kas. Jadi ini sedikit merubah kebiasaan sehingga perlu lebih teliti. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke uji pemahaman. Coba teman-teman ungkapkan ya, mengapa ada atau tidaknya entry pembalik itu bisa berpengaruh ya
pada entry jurnal yang akan dibuat di kemudian hari ya teman-teman. Kayak tadi contohnya, kalau ada entry pembalik di Januari, di awal Februari, maka di pertengahan Februari saat transaksi tersebut terjadi, maka cara jurnalnya beda loh dengan adanya entry pembalik atau tidak ada entry pembalik teman-teman. Tulis jawabannya di kolom komentar, nanti akan saya tanggapi benar bila menurut saya benar, saya akan tanggapi kurang tepat bila menurut saya kurang tepat. Dan teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai pembahasan di materi chapter kali ini, teman-teman bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar. Semoga pembahasan saya mengenai materi ini cukup jelas. Sampai jumpa di chapter 16. Terima kasih sudah menonton.